Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan umur panjang. Salawat serta salam senantiasa kita tercurahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa sudah kita memasuki hari ke-25 Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan selalu kesemangatan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jemaah rahimakumullah, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tadi di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa berpuasa Ramadan diwajibkan kepada kita sebagai sarana mendekatkan diri dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berpuasa Ramadan mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita bisa memahami makna dari sebuah pengorbanan dan kasih sayang kepada sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, kita bisa belajar bahwa berpuasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan sebuah ibadah yang nilainya pahalanya besar dan dapat menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW juga pernah berkhutbah kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum syamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughla fihi syayatinu fihi lailatun khairum min alfi syahr." Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan itu, karena pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para syaitan diikat, dan pada bulan itu terdapat malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa di dalam hidupnya. Ini adalah salah satu khutbah Rasulullah SAW tentang keutamaan Ramadan yang dapat kita renungkan untuk menjadi motivasi buat kita. Hadis ini memberikan pengertian bahwa datangnya bulan suci Ramadan, semua pintu amal terbuka lebar. Dan semua orang yang beriman berkesempatan berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun menolong seorang hambanya dengan memenjarakan para penggoda utama, yaitu syaitan. Karena di luar Ramadan, para syaitan melancarkan serangannya untuk menggoda dan mentipu daya manusia. Tetapi di bulan Ramadan ini, dengan izin Allah, para pergerakan syaitan terikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun di dalam bulan puasa ini masih saja ada orang yang berbuat maksiat, bisa jadi itu datang dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Karena hawa nafsu
Jika tidak dikendalikan dengan landasan keimanan dan kejernihan hati, maka ia cenderung mendorong manusia kepada perbuatan yang buruk. Jemaah rahimakumullah, adanya 5 keutamaan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada hadis riwayat Ahmad. Beliau bersabda, "Umatku, di bulan suci Ramadan ini terdapat 5 keutamaan yang tidak dapat diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu bau mulut orang yang berpuasa Ramadan lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Para malaikat memohon ampun bagi mereka sampai mereka berbuka puasa. Dan Allah Azza wa Jalla setiap harinya menghiasi syurga-syurga, lalu berkalam kepada syurga, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan deritanya. Mereka menuju kepadamu. Pada bulan ini, para jin diikat, sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Dan diberikan ampunan untuk umatku pada malam akhir." Beliau ditanya, "Apakah itu pada Lailatul Qadar?" Beliau menjawab, "Tidak. Namun orang yang beramal akan dibalas setelah dia menyelesaikan amalannya." Keutamaan malam Lailatul Qadar juga sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 3. Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita hitung, 1000 bulan ini terdapat dalam angka 83 tahun. Dan dalam jangka waktu, belum tentu kita sebagai manusia mendapatkan umur 83 tahun. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW sekitaran 60-70 tahun. Melihat berbagai keutamaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan, kita sebagai manusia harus bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana sih caranya kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara berzikir, bersedekah, beritikaf di masjid, menolong orang, dan lain sebagainya. Jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kata bahasa gaulnya, rugi dong, ya enggak? Demikian tausiah dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf bila ada kesalahan. Ila liqa ma'assalamah. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.